ketemu lagi di Dapur Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Guru Evita sekarang aktif bikin video, membagikan resep roti-rotian, perkue-kuean, dan memberikan tutorial cara bagaimana bikin roti yang benar, memberikan tips cara memilih bahan pelembut, roti kue yang bagus, ya, memilih tepung terigu yang bagus. Di channel saya ini membuka lapangan pekerjaan. Jadi di sini saya tidak menggaji kalian. Di sini kalian yang mau ikut join, mau ikut gabung silahkan. Jadi kalian belajar lewat channel saya supaya nanti kalian ada talent seperti itu. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari kalian dan pertanyaannya sudah saya persiapkan. Pertanyaannya, apa bedanya dan fungsinya susu evaporasi santan kara untuk bikin adonan roti sama donat? Oke, langsung saya jawab pertanyaannya. Kita mulai dari susu evaporasi. Nah, ini dia susu evaporasi. Kemasannya kaleng, sama-sama kemasannya susu kental manis. Hanya saja perbedaannya, susu kental manis teksturnya kental, rasanya manis, dan ada campuran gulanya. Susu evaporasi teksturnya cair, sedikit kental, rasanya gurih, dan tidak ada campuran gulanya. Dan susu evaporasi ini yang sering saya pergunakan untuk bikin adonan roti-rotian, agar nanti ketika rotinya sudah matang rasanya lebih enak dan aromanya lebih wangi. Dan sebagai pengoles roti juga, ketika rotinya sebelum mau dipanggang, ketika rotinya sudah matang, warna rotinya cantik mengkilat. Dan pengusaha roti juga pakai susu evaporasi sebagai pengoles roti. Dan untuk bikin adonan roti-rotian, pengusaha roti kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, mereka pakai susu evaporasi. Ini saya bongkar lagi rahasianya, ya. Dan sebagai pengoles roti, ketika sudah matang, kalian bisa oleskan pakai susu evaporasi agar nanti warna rotinya lebih mengkilat. Bisa kalian gantikan, ya, tidak mau pakai susu evaporasi, kalian mau gantikan sama butter, mentega, atau margarin pengoles rotinya ketika rotinya sudah matang, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mengoles roti sebelum dipanggang, yang bagusnya susu evaporasi. Jangan nanti kalian oleskan sama susu kental manis, nanti hasilnya kurang bagus. Kenapa? Tidak boleh. Karena susu kental manis ini kan ada campuran gulanya. Ketika nanti kalian oleskan rotinya, lalu kalian panggang rotinya, ketika rotinya sudah matang, hasil rotinya nanti kurang bagus. Warnanya lebih coklat dan bisa gosong karena susu kental manis ini kan ada campuran gulanya. Dan bisa juga kalau kalian mau gantikan sama susu cair, susu huate untuk pengoles rotinya juga bisa. Cuma nanti hasil rotinya kurang maksimal, warnanya kurang cantik. Lebih bagusnya pakai susu evaporasi. Jadi ini saya bongkar lagi rahasianya. Pengoles roti sebelum dipanggang dan rotinya ketika sudah matang, lebih bagusnya pakai susu evaporasi, bagus. Tapi kalau untuk mau digantikan pakai butter, mentega, atau margarin ketika rotinya sudah matang, kalian bisa oleskan, bisa digantikan, ya. Tidak usah lagi pakai susu evaporasi. Tapi kalau untuk pengolesnya tetap harus pakai susu evaporasi. Susu evaporasi ini banyak mereknya selain Carnation. Ada yang mereknya 3 Sapi, ada yang mereknya VM, dan ada lagi merek lainnya yang belum saya sebutkan. Intinya susu evaporasi walaupun beda merek. Jadi susu evaporasi ini yang paling bagus kalau kita mau bikin adonan roti-rotian, pengoles roti sebelum dipanggang, dan rotinya setelah matang bisa dioleskan. Ya, fungsinya pengoles roti ketika sudah matang dioleskan pakai susu evaporasi, nanti rotinya bisa mengkilat, ya, seperti itu. Jangan kalian oleskan pakai susu huate atau susu kental manis, nanti rotinya bisa basah, lembab, rotinya tidak tahan, dan rotinya lebih cepat berjamur seperti itu, ya. Dan susu evaporasi ini ketika sudah dibuka kemasannya, kalian bisa simpan lagi di dalam kulkas, tapi jangan di suhu bekunya. Kalau di suhu bekunya nanti otomatis kan ketika kalian mau gunakan harus dicairkan dulu. Ketika sudah dicairkan, kalian simpan lagi di freezernya, di bekunya. Ini bisa nanti cepat kadaluarsanya. Lebih bagusnya disimpan di suhu dinginnya saja. Bisa tahan 10 sampai 12 hari.
susu evaporasi ini. Ketika sudah dibuat kemasannya, bisa sampai 2 minggu 14 hari, asalkan suhu kulkasnya dingin. Yang suhu dinginnya ya, bukan suhu bekunya seperti itu. Yang mereknya yang paling bagus yang sering saya pergunakan, yang tahan itu ya Carnation ini. Ini Carnation ya, kalian bisa lihat Carnation. Dan selain untuk bikin campuran adonan roti-rotian, donat ya, susu evaporasi ini sebagai pengganti santan juga. Kalau kalian bikin sayur lodeh yang menggunakan santan, rendang ya, soto, atau kalian tidak mau pakai krim untuk bikin kue, kalian bisa gantikan pakai susu evaporasi. Ini susu evaporasi ini rendah lemak karena tidak ada gulanya sama sekali. Untuk diet ini juga bagus ya. Kalau kalian tidak mau pakai susu kental manis, apalagi kan susu kental manis kan manis ya. Kalian mau cari susu yang tidak ada campuran gulanya, ya susu evaporasi yang paling bagus kalian gunakan untuk diet. Dan bisa untuk campuran bahan makanan ya, perkue-kuean, bolu, kue basah, puding, dan segala jenis macam perkue-kuean, perbolu-boluan, perroti-rotian ini bisa digunakan, dan pengganti santan ya. Oke, ini sudah saya jelaskan untuk santan karanya. Oke, santan kara ini tentu saja ini bisa digunakan untuk bikin adonan roti-rotian, donat, dan perkue-kuean, perbolu-boluan ini juga bisa ya. Makanan, minuman ini juga bisa. Tapi kalau untuk bikin roti-rotian, donat, ini bukan bahan pelembut atau bukan bahan pelembut atau mengempukkan seperti itu ya. Santan kara ini fungsinya sebagai pemberi rasa ya, rasa pada makanan, pada minuman, roti-rotian, donat, pemberi rasa dan pemberi aroma ya. Jadi rasanya ini nanti ya rasanya rasa santan seperti itu. Tapi kalau untuk sebagai pelembut dan pengempuk roti sama donat ini lain ya. Bisa digunakan untuk bikin donat. Paling maksimal untuk bikin adonan donat nih, paling maksimal setengah kilo tepung terigu kita gunakan santan kara 65 ml paling maksimal, paling sedikit 50 ml. Kenapa tidak boleh banyak kita gunakan? Karena santan kara ini sudah ada kandungan minyaknya. Jadi nanti kalau kalian goreng donatnya ya, minyak sama minyak ketemu kan nanti bisa berminyak donatnya ya, kurang bagus nanti hasilnya seperti itu. Jadi saya sarankan paling maksimal 65 ml atau 50 ml untuk bikin adonan donat. Kalau untuk bikin adonan roti-rotian tidak masalah kalian mau pakai 100 ml untuk bikin roti-rotian, karena roti kan tidak digoreng, tidak ketemu minyak ya, seperti itu. Tapi kalau kalian mau lebih pakai seperti 125 ml atau 200 ml untuk 1 kilo tepung terigu, santan kara bisa digunakan lebih banyak seperti itu. Dibandingkan kalian bikin adonan donat harus dikurangi takarannya seperti itu ya, pemakaiannya. Jadi ini sudah saya jelaskan. Oh ya, santan kara ini jika kalian pergunakan memang tidak boleh harus banyak kalau bikin